Terima kasih Tuhan. Kami datang di tempat ini hanya satu tujuan, yaitu memuji, menyembah Engkau sebagai Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai selamanya.
jiwa kami. Oh, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk sorak-sorai dan alam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Tiba.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang berhak atas hidup kami. Engkau harapan kami Tuhan. Segala cita-cita kami, masa depan kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh haleluya. Hidup kami Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu juga. Pagi hari ini Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Haleluya Yesus.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya bacakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada seorang yang terkaya di Cina bernama Jack Ma, dan dia pernah berkata begini, seekor monyet kalau diberi atau dihidangkan dengan pisang dan 10 ringgit, dia kata pasti monyet itu akan memilih pisang. Padahal kalau monyet itu dapat berpikir, dia ambil 10 ringgit itu, dia dapat lebih banyak pisang. Dan manusia, orang kalau dihidangkan dengan 1.000, diberi pilihan, pilih 1.000 ringgit ataupun risalah kesehatan, manusia pasti memilih uang. Padahal risalah kesehatan itu adalah yang terbaik. Bagaimana tips kita menjaga kesehatan badan supaya kita dapat bekerja dan mengumpulkan lebih banyak uang. Secara umumnya, kenapa manusia lebih suka yang cepat? Dan tema hari ini yang saya ambil ialah indah pada waktunya. Secara umumnya, kenapa manusia itu lebih suka yang cepat? Tidak mau lagi yang lambat, yang banyak prosesnya. Contohnya kalau tanam padi, mereka yang menanam padi, mereka lebih suka yang dulu mana ada yang 3 bulan, mana ada 2 bulan setengah, paling pun setengah tahun. Tetapi sekarang penanam padi sekarang ini, kalau di Eropa mereka boleh menanam sampai 3-4 kali dalam 1 tahun. Jadi mereka lebih suka yang cepat. Tanam padi, ada yang tidak ada lagi tanam padi yang sampai 6 bulan. Mereka lebih suka tanam padi yang 3 bulan ataupun lebih baik lagi yang 2 bulan setengah, lebih cepat hasilnya. Sama juga kalau makan, kita makan kan terpaksa ambil sayur, makan, proses itu ini, masak dan sebagainya. Terlalu lambat dulu. Tetapi sekarang cepat. Ada Maggi, masak Maggi saja, masak telur, sudah boleh makan, cepat. Pendek kata, jimat masak, jimat tenaga. Ataupun kalau lapar, paling pun kalau malas makan, larilah ke Teluping. Saya selalu ke sana. Saya lari ke Teluping, saya bawa keluarga saya. Kalau kami mau kumpul ramai-ramai semua anak-anak saya, menantu saya ada, saya kata mari kita makan sama-sama, kita kumpul makan di sana. Tidak lagi masak di rumah, lambat. Kenapa manusia lebih cenderung berbuat begitu? Ada alasannya kenapa manusia lebih cenderung kepada hal-hal yang lebih cepat. Sanangan turun di peruhan yang harus hasil. Ya, jawabannya ada di ayat yang B. Yang kata jawabannya adalah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini jawabannya. Manusia lebih suka yang cepat, manusia lebih cenderung yang awal dapat hasil. Jawabannya itulah, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Oke. Ada satu contoh pribadi di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Pribadi ini sangat, kalau kita baca perihal pribadi ini, seolah-olah kita pun digambarkan sebagai pribadi, yaitu Yusuf. Yusuf anak Daud, anak Yakub. Ya, Yusuf anak yang ke-11, keturunan Israel yang ke-11. Mari saya perkenalkan dulu keluarga Yakub. Yakub ini anak kepada Ishak dan ibunya bernama Rebeka.
Oke. Tetapi Yakub Ishak kata, kamu tidak boleh kawin dengan orang Kanaan. Lalu kamu pergi kepada saudara ibumu Laban. Ada sepupu Rebeka bernama Laban. Kamu pergi ke sana dan milikilah istri dari keluarga Laban, dia kata. Lalu Yakub pergi kepada Laban. Ketika dalam perjalanan, dia bertemu dengan Yakub bertemu dengan sekumpulan penggembala kambing domba. Dia tanya, kamu dari mana? Dia kata, dari Haran. Dia kata, oh, adakah kamu kenal namanya Laban? Mereka kata, ya kami kenal, itu anaknya Rahel sedang menggembalakan kambing domba. Dia datang kepada Rahel yang peluk Rahel. Dia kata, saya sangat rindu dengan kamu, keluarga kamu, sebab kita ini bersaudara. Saya daripada keluarga Rebeka, saya daripada ibunya Rebeka. Dia kata, keluarga sepupu dengan Laban dan Rebeka, adik-beradik. Lalu Rahel membawa Yakub pergi ke rumah, dan disitulah dia dapat berkenalan dengan keluarga Laban, sepupu ibunya. Lalu Yakub memberitahu hasratnya kenapa dia pergi kepada Laban. Lalu dia kata, saya datang di sini untuk mengambil salah seorang daripada anak kamu menjadi istri saya, kata Yakub. Lalu karena pada awalnya Yakub melihat Rahel itu wanita yang sangat cantik menggembalakan domba. Lalu di rumah ada seorang lagi kakaknya bernama Lia. Tetapi Lia ini wajahnya pas-pasan saja, kata Indonesia pas-pasan, yaitu ataupun dikatakan sebagai tidak berapa cantik tapi manisnya banyak, kata Piramli. Oke. Jadi akhirnya kata Laban, boleh kamu memperistrikan anak saya, tapi kamu kena bekerja 7 tahun dulu dengan saya. Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan, mudah-mudahan ya, kata Rahel. Sebab Rahel ini cantik. Ya, cantik macam perempuan wanita muda-muda, baik ibu-ibu, samalah cantik dengan Rahel. Oke. Lalu Yakub setelah bekerja 7 tahun, dia mau kawin. Tetapi apa yang berlaku? Yakub tidak dapat kawin dengan Rahel. Kata Laban, tidak boleh kawin adik, mesti kakak dulu. Aduh, kecewa Yakub. Jadi terpaksa Yakub kawin dengan Lia dahulu. Dia kawin dengan Lia. Lalu kata Laban, kalau kamu mau Rahel juga jadi istri kamu, kamu harus bekerja selama 7 tahun lagi. Jangan lama lagi dia boleh kawin dengan Rahel. Itulah pujaan wanita, pujaan dia. Tapi dia tidak dapat kawin lebih cepat, mengambil masa 7 tahun lagi. Lalu terpaksalah Yakub bekerja selama 7 tahun lagi. Selepas 7 tahun, sesuai dengan memorandum persepahaman antara Yakub dan Laban, maka Yakub kawinlah dengan Rahel, pujaan hatinya. Tetapi selama Yakub kawin dengan Lia, mereka tidak dikaruniakan seorang anak pun, sebab Allah menutup kandungan Lia. Allah Tuhan tutup kandungan Lia, sehingga selama 7 tahun itu Lia tidak memperolehi Yakub dan Lia tidak memperolehi zuriat atau anak. Lalu kawinlah Yakub dengan Rahel, pujaan hatinya. Tetapi selama itu juga 7 tahun mereka tidak dikaruniakan anak. Kasihan. Lalu Tuhan melihat Lia sedih karena Yakub lebih mengasihi Rahel karena dia istri muda. Lalu Tuhan kata, oke, begini, saya akan buka kandungan Lia supaya Lia memperolehi anak. Lalu Allah membuka kandungan Lia, dan Lia bersama Yakub dikaruniakan 4 orang anak. Yang pertama Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga Lewi, dan yang keempat Yehuda. Lalu ketika Rahel melihat Lia memperolehi anak 4 orang, lalu dia kata,
Ya dia tanya suaminya Yakub. Yakub, dia kata, bagi saya anak. Kalau tidak saya akan mati. Oleh karena Yakub terlalu kasih, terlalu sayang dengan Rahel, karena Rahel cantik, lalu Yakub kata, dia jawab pada Rahel, dia kata, saya kan Tuhan yang mengganti, ya saya kan pengganti Tuhan yang menghalangkan Tuhan kamu, kata Yakub kepada Rahel. Tetapi apa kata Rahel? Oke, saya ada anak ini, budak perempuan, hamba perempuan bernama Bilha. Bagus juga, Sputing juga Rahel ini. Oke, dia bagi ini budak perempuannya dengan Yakub. Dia kata, oke, kamu hampiri ini, jadikan dia istri. Bilha ini, jadikan dia istri dan lahirkan anak untuk saya, kata Rahel. Nah, apalagi Yakub pun oke, dia kata, paturun saja. Kalau agak berbuat panglima apa denda wah, kira-kira begitu. Sputing saja zaman sekarang tidak tahu apa dendanya kalau zaman sekarang kan. Ya kata Rahel, oke. Lalu mengandunglah Bilha Zilpa. Nanti salah. Bilha mengandunglah Bilha dan dikaruniakan 2 orang anak laki-laki, yaitu Dan dan Naftali. Nah, jadi ada sudah 6 sudah anak Yakub. Jadi melihat itu, lihat tidak akun kalah juga. Kata lihat, Rahel dengan budak perempuannya dikaruniakan 2 orang anak. Saya pun ada budak perempuan, kata Lea. Maka dia kata, oke, Yakub dia kata, ini perempuan saya, ini budak atau hamba perempuan saya namanya Zilpa. Hampirilah dia, jadikan dia istri, tiburlah bersama-sama dengan dia dan lahirkan anak saya, bagi saya anak. Nah, 2 kali sudah Sputing betul 2 perempuan ini. Ya bagi percuma saja. Kalau begitu memang zaman sekarang dendanya bukan halal sudah. Oke, kata Yakub, boleh. Nah, maka tidurlah Yakub dengan Zilpa, budak perempuan Lea. Dan lahirlah anak Zilpa bagi Yakub, namanya Gad dan Asher. Suku ke-7 dan ke-8. Maka melihat itu, Rahel tetap kandungannya tidak dibuka oleh Allah. Maka melihat itu, Allah membuka kandungan Lea pula. Maka lahirlah, bukan, suatu waktu ketika Ruben anak pertama mengambil sesuatu, yaitu ubat, dan Rahel nampak, Lea nampak, Rahel nampak, dan Rahel minta supaya dengan ubat itu dia boleh mengandung. Tetapi Lea nampak dan dia kata tidak boleh. Saya mau minta itu ubat, kata Rahel dengan Ruben, anak kamu. Tidak boleh, kata Lea. Kalau kamu mau juga itu ubat, Yakub harus tidur dengan saya, pulang di rumah saya, kata Lea. Nah, pindah lagi Yakub bikin istri yang pertama. Maka akhirnya Yakub dikaruniakan dengan anak, 3 orang anak, yaitu Isakar dan Zebulon dan Dina, anak perempuan. 1 anak perempuan Yakub namanya Dina. Lalu dalam hal ini Allah melihat muka Rahel begitu tidak bercahaya, dia terlalu sedih karena dia tidak boleh memberikan zuriat dari dirinya sendiri kepada Yakub. Lalu pada umur Yakub 90 tahun, Allah membuka kandungan Rahel dan Yusuf lahir pada umur
90 tahun Yakub. Sudah tua. Ada lagi kah zaman sekarang begitu? Ada satu di Amerika. Dia kawin dengan seorang wanita negro umur 27 dan umur suaminya kalau tidak silap 97 tahun dan masih diberi karunia memiliki seorang anak. Apalagi Yakub berumur 91 tahun, dia memiliki Yusuf yang dilahirkan daripada Rahel, dan Yusuf kata, inilah anak yang paling saya sayangi karena umur saya sudah tua. Tetapi Allah bukan berhenti di situ saja, maka Allah membuka terus kandungan Leah, dan pada umur Yusuf 7 tahun maka lahirlah Benyamin. Nah, Benyamin suku Israel yang ke-12. Tetapi ibu Rahel kata namanya Ben-Uni. Tapi setelah Rahel meninggal, Yakub menukar nama Ben-Uni itu kepada Benyamin. Ben berarti anak dan Yamin berarti tangan kanan. Berarti Benyamin itu anak tangan kanan. Nah, itulah suku Israel. Yang pertama Ruben, Simeon, Lewi, siapa lagi? Yehuda, Gad, Zebulon, Isakar, Asher, Yusuf, dan Benyamin. Ada 12 suku Israel. Nah, itu baru pengenalan tentang keluarga Yakub. Yusuf dalam cerita ini adalah sangat spesial. Yusuf sangat spesial di mata Yakub, dan di mata Allah Yusuf sangat spesial. Karena Yusuf ini nanti Allah akan gunakan Yusuf bagi misi menyelamatkan bangsa Israel. Bukan Simeon, bukan Ruben, tetapi Yusuflah yang dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Ketika umur Yusuf 17 tahun, mereka biasa menggembalakan kambing domba. Ayahnya Yakub menyuruh Yusuf pergi menjenguk saudara-saudaranya. Dan pilihan Allah terhadap Yusuf ini ada 2 kejadian yang berlaku terhadap diri Yusuf. 2 mimpi Yusuf yang menjadikan bahwa Yusuf ini sebenarnya adalah pilihan Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mimpi yang pertama ialah berkas-berkas gandum yang dipetik, yang dituai, hanya berkas Yusuf saja yang berdiri tegak berbanding 10 berkas yang lain, 10 dari kakaknya, abangnya. Dan semua berkas-berkas yang mereka tua itu yang diikat, semua berkas 10 itu menyembah kepada berkas gandum yang dituai oleh Yusuf. Itu yang pertama. Dan mimpi yang kedua Yusuf adalah bulan dan matahari serta 11 bintang turun dari langit dan semuanya menyembah dengan Yusuf. Ini adalah misi Allah yang diperlihatkan kepada Yusuf dan kepada keluarga Yakub, bahwa Yusuf akan menjadi pribadi yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya ketika Yusuf menemui keluarga saudara-saudaranya, kakaknya, dalam ketika menggembalakan kambing domba, mereka melihat Yehuda melihat Yusuf datang. Yehuda kata, itulah tukang mimpi, mari kita kasih mati dia kata. Yehuda tunjuk, itu tukang mimpi yang akan menjadi raja bagi kita, mari kita kasih mati. Tetapi yang abang sulung mereka Ruben, dia sangat simpati dengan Yusuf dan dia berusaha menyelamatkan Yusuf supaya kalau saudara-saudara
yang lain tidak membunuh Yusuf. Sebaliknya mereka ketika Yusuf datang kepada mereka, mereka menangkapkan jubah Yusuf yang sangat cantik dan mengikat Yusuf dan meletakkan Yusuf di dalam perigi busur. Maksudnya perigi yang tidak ada air. Bayangkanlah betapa spesialnya Yusuf di antara keluarganya. Yakub menyuruh pekerjanya membuat satu baju yang sangat indah, dikatakan maha indah. Maksudnya tidak ada lagi jubah yang seindah yang dipakai oleh Yusuf. Dan keluarga saudara-saudaranya mengikat Yusuf lalu meletakkan di dalam perigi. Mereka hendak bunuh dia, tetapi saya tidak menemui catatan kemana Ruben pergi. Tetapi ketika 9 orang ini, 9 tidak termasuk Ruben, melihat ada orang Midian lalu di situ. Orang Midian ini, pedagang Midian ini dipanggil orang Ismail. Mereka hendak pergi ke Mesir menjual rempah. Lalu kata Yahuda, mari kita jual Yusuf kepada orang Midian, pedagang Midian. Lalu mereka bersepakat bagaimana caranya. Kita akan bunuh kambing dan celupkan darah itu kepada jubah Yusuf. Lalu mereka sebelum Ruben sampai, mereka sudah jual Yusuf kepada orang Midian, dan orang Midian bawalah Yusuf ke Mesir. Ketika Ruben sampai, dia lihat di dalam perigi tidak ada Yusuf di situ. Dia sangat marah, yang sangat sedih, dia menangis. Karena Yusuf tidak ada di situ. Di mana sudah dia? Lalu mereka berpakat, mereka telah diterkam oleh harimau, binatang buas, dan ini buktinya. Apa yang akan saya cakap nanti dengan Bapak, kata Ruben. Lalu mereka darah kambing itu dicelup kepada jubah Yusuf yang sangat indah itu, lalu mereka bawa. Dan Ruben layak berhadapan dengan Yakub. Dan Yakub ketika dia melihat bahwa Ruben menceritakan begini, maka Yakub sangat sedih dan dia kata, saya akan berkabung dan saya akan tidak mau ini. Saya sangat sedih karena Yusuf sudah mati, kesayangan. Dia kata. Penjualan Yusuf disinilah bermula misi Tuhan terhadap bangsa Israel. Ketika dia sampai di Mesir, Yusuf pula dijual oleh kepada Potifar, salah seorang pengawal raja. Dan Potifar ambil Yusuf bekerja di rumahnya, dan segala sesuatu yang dikerjakan Yusuf di rumah Potifar semuanya berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kerisauan Potifar setelah Yusuf masuk bekerja di rumah Potifar. Tetapi di rumah Potifar ada seorang perempuan, istri Potifar. Istri Potifar ini sangat cantik. Namanya kalau dalam Al-Quran dipanggil Zulaikha. Nama setiap pun cantik sudah. Tetapi orang-orang Arab memanggilnya Rai. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, Yusuf seorang pemuda yang 17 tahun, 18 tahun, siapa tidak kenal laki-laki semboy. Jadi istri Potifar tergoda dengan Yusuf, dan dia mulai melakukan hal-hal yang di belakang suaminya Potifar. Tetapi Yusuf menolak. Dia kata tidak. Nanti saya akan marah dengan Tuhan. Tetapi suatu hari dia dapat memperlekehkan, dapat melakukan sesuatu sehingga Yusuf meruntuh dan tertinggal jubah di situ. Larilah Yusuf. Maka dia laporkan kepada pengawal bahwa orang Ibrani ini, dia kata, seorang yang jahat. Tengok, dia mau merebut saya, dia mau memperkosa saya, tetapi saya memberontak, dan inilah buktinya, dia kata. Lalu Potifar pun percaya, lalu memenjarakan Yusuf. Ketika di penjara, Yusuf tadi Allah mulai lagi misi Allah kepada Yusuf di dalam penjara. Lalu Yusuf
di dalam penjara. Di dalam penjara pun semua di dalam penjara Yusuf yang kerja semuanya berhasil. Tidak ada yang tidak berhasil. Lalu kepala penjara itu mempercayakan kepadanya pengurusan penjara itu kepada Yusuf. Lalu Yusuf melakukannya. Dan tiba-tiba suatu hari ada dua orang kanan raja, yaitu juru minum dan juru ruti, dimasukkan dalam penjara dan diletakkan di dalam bilik yang sama dengan Yusuf. Lalu sekian lama, tiba-tiba suatu hari juru minum itu bermimpi begini. Dia bermimpi bahwa ada anggur di hadapannya, pokok anggur di hadapannya, ada kata, dan anggur itu cabang-cabangnya mulai mengeluarkan tunas dan mengeluarkan buah sampai saya pora, dan buah air anggur itu saya berikan kepada raja. Ya kata, ini juru minuman. Lalu Yusuf kata, arti mimpi kamu begini, dalam 3 hari lagi dari sekarang kamu akan kembali kepada pekerjaan. Lalu yang satu juru ruti juga bermimpi. Mimpi dia kata, itu rotinya dimakan. Saya tidak dapat catat. Ya, saya tidak ingat. Tapi macam roti saya tidak ingat, saya tidak lupa, saya tidak catat. Tapi berbeza. Burung-burung kalau tidak silap apa itu. Ya, saya tidak berani sebab saya tidak nanti mengurang atau menambah firman Tuhan. Lalu kata Yusuf, mimpi kamu artinya begini. Dalam 3 hari lagi kepala kamu akan digantung. Betul-betul lah. Dalam 3 hari itu setelah dihadiri, yang juru minum kembali kepada tugasnya, dan manakala juru ruti itu digantung dan mati. Tetapi kata Yusuf kepada juru minuman itu, setelah kamu kembali kepada tugas kamu, ingatlah aku. Saya tidak punya kesalahan. Mereka memfitnah saya, kata Yusuf. Tetapi apa yang berlaku, juru minuman itu tidak mengingati Yusuf. Sampailah suatu hari Firaun bermimpi. Firaun bermimpi, Yusuf diingati oleh juru minuman itu bahwa di dalam penjara itu ada seorang Ibrani yang boleh mentafsir mimpi. Lalu Yusuf pun dikeluarkan dari penjara dan dipanggil oleh Firaun, Raja Firaun. Dan Yusuf menceritakan, begini-begini mimpi tuanku, begini-begini. Oke, kata Firaun, kalau begitu saya sorkan kamu buat apa yang kamu boleh buat di Mesir. Lalu mulailah Firaun mengangkat Yusuf menjadi nomor 2 di Mesir, dan apa yang berlaku, semua yang berlaku dalam mimpi Firaun dapat diatasi oleh karena Yusuf, karena Allah menyertai Yusuf. Jadi akhirnya kelaparan berlaku di sebelah Israel, keluarga Yakub, dan mereka pun berulang-alik mengambil makanan, dan akhirnya karena Yusuf sudah tidak tahan untuk memperkenalkan kepada keluarganya, akhirnya dia kata, sayalah Yusuf. Masih hidup tak bapak? Masih hidup kayak bapaknya. Benyamin bagaimana? Tetapi abang-abangnya merasa heran. Jangan-jangan dia akan balas dendam dengan kita. Tapi Yusuf dia tidak buat. Saya berdiskusi pula. Ya kan, sedih cerita. Jadi akhirnya Yusuf peluk dia punya keluarga abang dia, tapi bawalah ini bawa tuh, bawa bapak saya, bawa kasih bapak, bawalah adik Benyamin, ya kata. Disinilah misi Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Kalau bukan Yusuf, melalui Yusuf, bangsa Israel tidak tahu bagaimana. 12 suku Israel itu bagaimana nanti. Tetapi Tuhan menggunakan Yusuf bagi mencapai misinya menyelamatkan bangsanya. Itu berkaitan tentang Yusuf. Di zaman perjanjian baru ada seorang pribadi yang dipakai Tuhan. Bahkan bukan lagi dipakai, sudah tertulis dalam Alkitab dari awal sampai akhirnya dia sudah tertulis apa yang akan berlaku, Yesus Kristus. Biasanya Yusuf di zaman perjanjian lama, tetapi Yesus Kristus di perjanjian baru.
Dan penderitaan yang mereka hadapi, Yusuf tidak disalibkan, tapi Yesus disalibkan. Tapi misi mereka sama. Yusuf dipakai Tuhan bagi misi menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Yesus misi Allah bagi Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Ada dua yang berbeza di sini. Tetapi misi mereka sama, menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan manusia dari dosa. Mungkin kalau kita di pihak Yesus Kristus atau Yusuf, mungkin kita sudah gila, sudah barangkali. Dengan tekanan-tekanan yang dihadapi oleh dua pribadi ini, sudah pasti barangkali sudah dipukul padam. Tetapi mereka Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Tuhan Yesus untuk menyampaikan misi yang menyelamatkan manusia dari dosa. Dan akhirnya indah pada waktu. Kita lihat tuh bagaimana Yesus Kristus ya sangat. Yang pertama sekali dia kata dia dilahirkan di kandang domba. Tetapi penafsir mengatakan Yesus sebenarnya bukan dilahirkan di kandang domba seperti yang diwar-warkan. Yesus dilahirkan di kandang di Migdal Eder. Migdal artinya menara, Eder Manara Eder. Dan kandang itu adalah kandang yang sangat spesial. Tidak ada kandang yang sebaik itu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya dilahirkan di Migdal Eder, Manara Eder. Itu yang pertama. Yusuf juga dikatakan dia ini hanya tukang kayu, ijikan daripada bangsanya sendiri. Dia hanya manusia biasa. Dia Yusuf anak tukang kayu. Dia kata lihat dia menggambarkan dirinya sebagai Tuhan. Ijikan-ijikan. Ketika Yesus selalu di sebuah tempat, inilah ijikan-ijikan yang diterima oleh Yesus. Dia kata memuja setan. Yesus, orang-orang Israel kata timur Yesus memuja Tuhan. Bahkan ketika dia menyembuhkannya kata kerasukan setan. Ya, mungkin itu boleh lagi kita tahan kan. Lalu dia kata dia ini orang gila. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang, dia kata dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Kata orang di sekelilingnya mengejeknya. Tidak lebih daripada itu, murid-muridnya juga menyakalnya. Petrus menyakalnya. Yang kedua, ketika Yesus ditangkap di Getsemani, semua muridnya lah yang ditinggalkan. Ini tekanan-tekanan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus bagi menyempurnakan misi Allah menyelamatkan manusia dari dosa. Yang kedua, yang seterusnya, ditolak oleh bangsanya sendiri, dirantai, dipukul, diludah, bahkan dipaksa memikul salibnya. Karena saya ada baca bahwa sejauhnya Yesus memikul salib itu adalah 35 km. Berapa jauh itu? Mungkin ada 2 batu mungkin. Sangat jauh dan berat. Berat yang kayu itu 130 kg. Palang itu beratnya 57 kg. Dan kayu itu dibuat daripada kayu cemara. Jenis atau bahasa saintifik, bahasa jabatan hutannya dipanggil Pinus halepensis. Ya, nama saintifiknya Pinus halepensis, kayu cemara. Dan kayu ini sejenis kayu yang keras. Banyak kala itu dipikul, tetapi ada pertentangan tahun ini bahwa yang memikul dia kata Yesus sendiri, tetapi ada kata dibantu oleh Simon dari Kirene. Jadi saya tidak dapat mencari mana yang betul, tetapi
kita tengok saksi mata. Ketika Yesus memikul salib itu ada di situ Markus dan Matius. Berarti saksi ada 2 orang di situ. Bahwa Yesus Kristus dibantu oleh Simon dari Kirene untuk mengangkat salib itu pergi ke Golgota. Ada kemungkinan Yesus Kristus yang pikul yang tiang dan Simon Kirene itu memikul yang palang. Ada kemungkinan begitu. Soalnya ada juga ayat mengatakan bahwa Yesus Kristus sendiri yang memikul salibnya. Jadi ada pro dan kontranya, tetapi kita tengok saksi mata. Yohanes, Matius dan Markus ada di situ. Nah, ini adalah proses yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sama dengan Yusuf menjalani proses untuk menjalani misi Allah menyelamatkan bangsa Israel. Dan Yesus Kristus pula prosesnya begitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kita tidak dapat menyelami berapa sengsara secara lahiriah karena ayat mengatakan bahwa manusia tidak dapat dalam pengkhotbah manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita hanya terbatas. Tetapi itulah yang proses yang dijalankan oleh kedua pribadi ini bagi 2 misi menyelamatkan bangsa Israel dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan akhirnya indah pada waktunya. Mari kita berdoa.